Selamat pagi. Halo semuanya. Halo guys. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 6. Kakak bacakan soalnya dulu. Pemberontakan DITI terjadi di beberapa provinsi, kecuali apa? Terjadi di beberapa provinsi kecuali DITI. DITI ini masuk ke materi disintegrasi dan separatisme adik-adik. Disintegrasi plus separatisme atau pemberontakan, sama aja intinya. Disintegrasi dan separatisme, ada gangguan-gangguan terhadap negara, terhadap keamanan dan ketertiban negara. Ya, disintegrasi dan separatisme DITI. DITI punya banyak cabang. Jadi disintegrasi dan separatisme Indonesia ini kakak ulas utuh saja. Adalah gangguan-gangguan terhadap keamanan negara. Ada yang bermuatan federalis, ada yang bermuatan ideologis, ada yang bermuatan etnik adik-adik. Kalau digolongkan ada 3 besar ini ya. Ada yang bersifat federalis, ideologis, dan etnik. Nah, di sini DITI ini termasuk yang ideologis. Jadi yang bermuatan ideologis ada 2 adik-adik. Ada DITI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dan satu lagi PKI. Yang satunya ingin ganti ideologi Pancasila ke Islam, yang satu ingin ganti ideologi Pancasila ke haluan komunis. PKI melakukan pemberontakan 48 dan 65 ya, 2 kali. Kemudian yang bersifat federalis ada apa saja? Ada yang namanya APRA tadi, yang di depan kita singgung. Kemudian ada lagi RMS, Republik Maluku Selatan Somogil. APRA tadi ingat ya tokohnya, ada Sultan Hamid II otaknya, kemudian pelaksananya adalah Raymond Westerling. RMS sudah tadi Somogil. Kemudian yang terakhir ada Adi Aziz, mantan pasukan tentara Belanda di Indonesia. Ada Adi Aziz, yang dimana Adi Aziz ini melakukan perlawanan terhadap pemerintah ketika itu. Jadi yang bersifat federalis. Federalis maksudnya bagaimana sih? Federalis ini maksudnya adalah pro kepentingan Belanda. Kepentingan Belanda. Jadi yang dinamakan gerakan federalis itu artinya adalah gerakan yang pro kepentingan Belanda, itu inti utamanya. Bermuatan ideologis jelas, ingin ganti ideologi negara, ganti ideologi negara motifnya. Kemudian yang terakhir adalah bersifat etnik. Bersifat etnik ini diwakili oleh pemberontakan PRRI Permesta, melakukan pemberontakan di Sumatera dan ada juga yang di Sulawesi. Gabungan merger PRRI-nya tokoh politik, ada Sumitro Jayadikusumo, petinggi dari Partai Sosialis Indonesia. Kemudian ada Muhammad Natsir, petinggi dari Masumi juga terlibat. Permesta ini adalah ada keterlibatan, indikasi keterlibatan petinggi militer di sana yang nggak nurut aturan pusat. Jadi ada muatan etniknya. Kenapa? Sentimen antara luar Jawa dan Jawa. Sentimen kesukuan yang mereka usung di sini. Dia melihat bahwa pemerintahan kok hanya didominasi oleh Soekarno, orang Jawa, yang figurnya orang Jawa di sini. Kemudian dia menganggap bahwa yang luar Jawa kok diabaikan seperti itu. Dia protes keras itu. Dia menganggap bahwa pemerintah kok hanya membangun pusat Jakarta saja, pemerintah kok nggak membangun luar daerah seperti itu. Jadi ada muatan kesukuan di sana. Tapi apapun itu yang namanya pemberontakan ya tetaplah pemberontakan seperti itu. Selalu ditindak tegas oleh pemerintah pusat. Jadi PRRI Permesta tadi motifnya nggak suka kalau figur ketokohan nasional ini, pemimpin nasional didominasi sama Soekarno. Kenapa Soekarno? Jadi ingat ketika itu Hatta berpisah dengan Soekarno di periode 58-57. Hatta memutuskan mundur dari kursi wakil presiden, praktis meninggalkan Soekarno saja. Pemberontakan ini muncul setelah itu, setelah Hatta mundur dari kursi wapres. Dianggap kepemimpinan nasional itu nggak seimbang, terlalu didominasi oleh suku Jawa, luar Jawa diabaikan. Kemudian kecewa karena nggak dibangun, dianggap nggak dibangun tadi.
pembangunan kok di Jawa, luar Jawa kok diabaikan. Kemudian kecewa satu lagi, Soekarno kok terlalu dekat dengan komunis seperti itu. Dia juga nggak suka Soekarno terlalu ke situ. Oke, itu kalau diperinci federalis, ideologis dan etnik. Jawabannya yang mana? Kecuali yang ditanyakan adalah DITI. DITI adalah gerakan yang terpecah di beberapa daerah deh nanti. Jadi gerakannya ada di mana saja. DITI ada di Aceh ya, dipimpin oleh Daud Brewe. Ada di Jawa Barat, pusatnya ada di Jawa Barat. Kemudian ada lagi di Jawa Tengah, pimpinannya Amir Fatah. Kemudian juga ada lagi di Kalimantan Selatan, pimpinannya Kahar Muzakar, Ibnu Hajar. Kemudian ada lagi di Sulawesi Selatan, pimpinannya Kahar Muzakar. Jadi ada di Aceh Daud Brewe, Jawa Barat Kahar Muzakar, Jawa Tengah Amir Fatah, Kalimantan Selatan Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan di sini ada Kahar Muzakar. Motif umumnya dia adalah ingin mengganti haluan ideologi Pancasila ke Islam. Kemudian motif khususnya mereka macam-macam, seperti di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Ini motifnya sama. Motif khususnya mereka adalah mereka ingin pasukan yang mereka miliki, pasukan tentara Islam yang masing-masing mereka miliki itu ditetapkan sebagai pasukan resmi pemerintah di daerahnya masing-masing. Jelas pemerintah menolak itu. Kemudian Jawa Barat ini motifnya adalah kecewa terkait tentang perundingan Renville, itu motif khususnya. Kemudian yang terakhir Aceh ini kecewa karena Provinsi Sumatera Utara itu diturunkan levelnya setingkat karesidenan yang dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Dia nggak terima juga. Jadi ada motif khusus dan motif umum ya, diingat. Jadi jawabannya yang paling tepat yang mana? Kecuali. Ada di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jawabannya adalah yang adik-adik yang kita kunci. Di gerakan DITI ini ada di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Tidak ada di Sumatera Utara. Oke, cukup untuk pembahasan nomor 6. Kita next ke soal berikutnya. Kita sampai di soal nomor 7. Kakak bacakan soalnya dulu. Mengembalikan Irian Barat menjadi wilayah Republik Indonesia. Latar belakang upaya pembebasan Irian Barat adalah option A, Belanda mengingkari hasil konferensi meja bundar dengan tidak mengembalikan Irian Barat. Option B, Belanda mempertahankan Irian Barat karena potensi emas yang tinggi. Kemudian C, Indonesia tidak suka dengan imperialisme Belanda. Option yang D, Belanda merebut Irian Barat saat agresi kedua. Atau yang E, rakyat ingin bergabung dengan NKRI. Jadi option yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah option yang A, kita kunci. Belanda mengingkari hasil konferensi meja bundar dengan tidak mengembalikan Irian Barat. Jadi kita tahu perundingan besar yang kita lalui dengan Belanda. Ada yang pertama ada Linggarjati ya, timelinenya. Setelah Linggarjati ada Renville. Setelah Renville ada Rumroyen, perundingan kecil. Setelah Rumroyen ada KMP, perundingan terakhir Indonesia dan Belanda yang terjadi di tahun 49. Linggarjati tahun 47 ya, Renville 48, Rumroyen 49 awal, KMP di 49 akhir. Di KMP ini harusnya si Belanda menyerahkan Papua, tapi dia ulur-ulur waktunya. Kenapa? Dia tahu betul bahwa di sana menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Sengaja dia tahan. Jadi yang diakui oleh Belanda dalam perundingan KMP itu hanya selebar Sumatera sampai Maluku adik-adik. Minus Papua. Papua menurut janji dia akan diserahkan Indonesia 1 tahun setelahnya. Permasalahannya dari awal kemerdekaan akhir 49, jadi kalau diurutkan awal kemerdekaan periodenya, kemudian masuk ke RIS, masuk ke demokrasi liberal, masuk ke terpimpin. Ini template-nya, periodisasinya. Dari awal kemerdekaan di sini permasalahannya kan di tahun 49 tadi KMP selesai. Setahun setelahnya kan harusnya di periode RIS sudah selesai tuntas. Di periode 49-50 harusnya sudah tuntas. Tapi permasalahannya tidak sesederhana itu. Lama sekali nanti fase tahapannya, dan nanti baru berakhir di periode demokrasi terpimpin. Silakan dihitung sendiri berapa. 49 ke 1 Mei 1963. Ada komisi dari PBB nanti yang menangani masalah ini. Ada UNTEA.
yang kita bahas di soal pembahasan sebelumnya. Komisi Jasa Baik PBB untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda masalah Papua. Komisi Peralihan Kekuasaan, ada UNTEA nanti di sana. Jadi lama sekali proses resminya Papua masuk ke Indonesia. Soekarno nanti saking geramnya nanti meluncurkan instruksinya namanya adalah nanti ada Trikomando Rakyat, ada Operasi Mandala juga, Operasi Mandala. Trikora, gagalkan bentukan negara boneka Papua, akibatkan sang merah putih di Papua dan bersiaplah untuk mobilisasi umum. Diinstruksikan Soekarno tahun 61. Kemudian dijabarkan melalui Operasi Mandala nanti. Operasinya tahapannya ada infiltrasi, penyusupan pasukan ke sana. Kemudian ada eksploitasi penyerangan pasukan secara terbuka terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di sana dan konsolidasi penegakan kekuasaan RI secara mutlak di sana. Jadi itu tahapan-tahapan terkait proses masuknya Papua ke tangan NKRI. Jadi harus kita rawat betul Papua, jangan sampai lepas seperti itu. Cukup adik-adik untuk pembahasan soal nomor 7. Kita next ke soal pembahasan berikut. Kita sampai di soal nomor 8. Soal nomor 8 kita bahas Konferensi Asia Afrika adalah prestasi anak bangsa dalam mengadakan kerjasama dengan negara yang berkembang dan baru merdeka. Konferensi ini dilaksanakan pada masa kabinet siapa? Jadi KAA itu dilakukan pada masa pemerintahan Ali Sastro Abidjoyo, adik-adik. Ali Sastro, ingat, Ali Sastro itu berkuasa 2 kali ya. Kabinet Ali Sastro pertama dan kabinet Ali Sastro yang kedua. Jadi urutannya kabinetnya adalah begini: demokrasi, liberal. Ini ada beberapa kabinet. Kalau mau dibagi lengkap, rinci, Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali 1, Burhanuddin Harahap, Ali yang kedua, dan terakhir adalah kabinet Juanda. Itu kalau mau diperlengkap adik-adik. Nasui Albu Alju. Kita bahas periode Ali yang pertama. Kita bahas periode Ali yang pertama. Ali yang pertama ya. Kita bahas masalah ini. Ali itu berkuasa 2 kali ya tadi. Ali yang pertama dan kedua. Ali yang pertama di sini berkuasa pada periode 1952. Maaf, 53 sampai 1955. Ini merupakan koalisi dari PNI plus NU, adik-adik. Kabinet Ali yang pertama merupakan koalisi PNI dan NU. Prestasinya dia adalah menyelenggarakan konferensi Asia Afrika nanti. Menyelenggarakan yang namanya konferensi Asia Afrika. KA ini adalah ajang untuk mempererat bangsa-bangsa kawasan Asia dan Afrika. Indonesia menjadi tuan rumah di Bandung ketika itu. Menjadi tuan rumah di Bandung ketika itu tahun 55. Pendirinya antara lain ada beberapa negara, dihafalkan juga. Pendirinya ada Indonesia, ada Ali Sastro, Alisas dari Indonesia. Kemudian ada Nehru dari India. Kemudian ada Ali Jinnah dari Pakistan. Kemudian ada lagi Sir John Kotewala dari Sri Lanka. Kemudian yang terakhir adalah ada UNU di sini. UNU dari Myanmar. Ini adalah beberapa negara pendiri dari Konferensi Asia Afrika. Ada Ali Sastro Indonesia, Nehru, Ali Jinnah, Sir John Kotewala Sri Lanka, dan UNU dari Burma Myanmar. Jadi kembali lagi ke soal, konferensi ini dilaksanakan pada masa kabinet
Ali Sastro Amijoyo, tepatnya Amijoyo yang pertama. Oke, cukup adik-adik untuk pembahasan soal nomor 8. Kita next ke pembahasan soal berikutnya. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 9. Kakak bacakan soalnya dulu. Juanda adalah kabinet terakhir pada masa demokrasi parlementer. Salah satu prestasi dari Juanda adalah menentukan batas wilayah laut. Menurut deklarasi Juanda yang ditandatangani 13 Desember 57, batas laut teritori Indonesia adalah titik-titik. Opsinya A, 12 mil laut diukur dari garis lurus yang menghubungkan titik ujung terluar pada pulau-pulau terluar milik Indonesia. Opsi yang B, 200 mil laut diukur dari garis lurus yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau milik Indonesia. Opsi yang C, 12 mil laut dihitung dari masing-masing pulau Indonesia pada saat air surut. D, 3 mil laut dari titik-titik pulau terluar milik Indonesia pada saat air surut. Atau yang E, 15 mil laut diukur dari garis pantai terluar pada saat surut. Jadi begini, Juanda ini punya prestasi. Dia punya gagasan positif. Namanya adalah Deklarasi Juanda. Jadi dia berkuasa tahun berapa? Periode kekuasaan Juanda ini terhitung dari 1957 sampai 1959 adik-adik. Ini periode kekuasaan Perdana Menteri Juanda. Zakon kabinet yang ahli di bidangnya masing-masing. Kebanyakan yang menguasai kabinet pada masa ini, menteri-menterinya itu ahli di bidangnya masing-masing atau zakon kabinet. Zakon kabinet dihuni oleh tokoh profesional di bidangnya masing-masing. Sedikit yang berasal dari partai. Itu yang dinamakan dengan zakon kabinet 57-59 era kekuasaan dia. Dia punya prestasi, deklarasi Juanda namanya. Deklarasi Juanda. Ini ada pada masa dia. Ini terkait apa? Terkait tentang penentuan batas teritori laut. Terkait batas wilayah laut. Jadi kalau dulu aturan mainnya adalah 3 mil saja. Jadi aturan dulu hanya 3 mil. Jadi garis teritori suatu wilayah negara itu 3 mil dari bibir pantai. Itu laut teritori mereka, laut kekuasaan. Jadi kita gambar ya. Jadi kalau nggak ada petanya ini agak sulit dimaknai. Ini ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, seterusnya sampai Papua. Kalau nggak ada petanya kita agak sulit. Ya begini penjelasannya. Dulu kalau mengacu hanya 3 mil, ini sangat merugikan Indonesia yang notabene adalah negara kepulauan. Kenapa? 3 mil dari bibir pantai pulau yang terluar. Hanya 3 mil saja wilayah teritori Indonesia. Kalau seperti ini aturan mainnya, ini otomatis di tengah ini menimbulkan lubang celah. Makanya kenapa kok Belanda sangat mudah menguasai Indonesia, memblokade Indonesia, itu karena faktor ini. Laut tengah yang berada di luar 3 mil itu tadi, di luar laut teritori, itu menjadi celah sebagai pelayaran internasional, celah pelayaran internasional. Kapal asing bebas lalu lalang di situ. Kenapa? Karena menurut aturan lama itu hanya 3 mil. Untuk negara kepulauan jelas merugikan sekali. Maka ngotot Indonesia di bawah pemerintahan Juanda ini agar diperbarui. Lembaga dunia yang mengurusi masalah kelautan dan seisinya itu adalah namanya UNCLOS. Dan nanti UNCLOS mengapresiasi ide gagasan dari Juanda itu tadi. Yang semula 3 mil harus dirubah jadi 12 mil. Kalau dirubah jadi 12 mil, jadi batas wilayah teritori laut Indonesia diukur 3 mil. 3 mil ke 12 mil ya tadi. 12 mil, jadi otomatis kalau jadi 12 mil dihitung dari pulau yang terluar. Di sini kita ada pulau Rote, di sini ada pulau Rote, di sini ada pulau W. Kalau seperti ini aturan mainnya, ini sangat menguntungkan kita. Wilayah laut kita semakin luas. Jadi kapal asing nggak bisa lalu lalang melebihi batas wilayah laut ini, hanya bisa di luar sini, di garis panas ini maksimal. Australia juga sama, Australia maksimal hanya di sini, di luar. Kalau masuk dia harus izin Indonesia.
Kalau ilegal akan ditindak Indonesia pastinya. Ada Bakamla, ada angkatan laut di sana yang bersiap untuk menangkap kapal-kapal asing yang melanggar batas wilayah teritori laut. Oke, itu jawabannya yang mana? Jadi kita kembali lagi ke soal adik-adik. Yang paling tepat adalah option yang A. 12 mil laut diukur dari garis lurus yang menghubungkan titik ujung terluar pada pulau-pulau terluar milik Indonesia. Jadi kalau aturan mainnya seperti ini, otomatis kita terlindungi, menguntungkan negara kepulauan karena teritori kita semakin luas. Jadi itu catatan prestasi yang gemilang dari Perdana Menteri Juanda, deklarasi Juanda. Jadi ada perubahan 3 mil ke 12 mil. Oke, cukup adik-adik untuk pembahasan soal nomor 9. Kita next ke soal berikutnya. Oke adik-adik, kita sampai di soal pembahasan nomor 10. Kakak bacakan dulu soalnya. Gerakan reformasi di Indonesia tahun 98 merupakan gerakan untuk memperbaiki tatanan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Penyebab utama terjadinya gerakan ini adalah, ya, kata kuncinya adalah reformasi. Reformasi itu artinya adalah perubahan secara cepat. Perubahan secara cepat ya. Kalau perubahan secara lambat itu ada evolusi. Lawannya dari revolusi ada evolusi. Lambat dia perubahannya. Seperti evolusi manusia. Itu lambat. Reformasi itu cepat. Kenapa terjadi reformasi itu ada berbagai macam alasan, permasalahan seperti itu. Rezim Soeharto itu rezim yang sangat otoriter, terpusat pemerintahannya, sangat keras, kemudian tidak membiarkan rakyat untuk melakukan kritik terhadap pemerintahannya dia, kemudian maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme juga, dan terakhir adanya krisis. Ada banyak faktor yang melatar belakangi masyarakat gerah dan melakukan gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa. Ya, penyebab utama ini, pertanyaannya adalah penyebab utama terjadinya gerakan ini adalah ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Jadi ada option A, presiden yang terlalu lama berkuasa, utang luar negeri, ketidakadilan di berbagai bidang, D, keinginan mengganti kedudukan, atau yang E, yang paling tepat kalau kita lihat di sini adalah option yang C, adik-adik, kita kunci, ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Jadi penguasa itu sangat diuntungkan rezim pada waktu itu. Rezim Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun. Lama sekali bukan? Mulai dari tahun 66 sampai 98, berapa tahun? Silakan hitung sendiri. Plus minus kurang lebih 32 tahun. Dia berkuasa dengan tenang meskipun ada pemilu. Adapun pemilu dari 71, 73, 77, 82, 87, 92, terakhir 97, 98 itu pemenangnya selalu Golkar. Tidak ada partai lain yang bisa mengguli Golkar. Jadi sangat diuntungkan pemerintahan pada waktu itu, sangat menguntungkan penguasa, posisi penguasa. Kemudian juga ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi sangat tidak adil sekali kehidupan masyarakat pada masa itu. Terakhir krisis. Krisis itu menjadi faktor pendorong keras dari belakang. Yang kemudian rakyat kemudian gerah dan melakukan reformasi. Penggulingan rezim tersebut dimotori oleh mahasiswa. Ya, itu jawaban yang paling tepat. Kita kunci ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan yang cenderung pada waktu itu pemerintah didesain untuk menguatkan posisi penguasa. Adanya pemilu dari periode setiap periode itu bukan malah melunturkan rezim itu, tapi malah menguatkan. Oke, rakyat gerah, kemudian rakyat ingin ada reformasi, perubahan total seluruh sendi-sendi kehidupan pemerintahan pada waktu itu. Makanya nanti ada yang namanya agenda reformasi. Agenda reformasi nanti ujungnya, tuntutan-tuntutan reformasi ketika itu, detailnya ada di agenda reformasi. Oke, cukup adik-adik. Saya rasa untuk pembahasan soal nomor 10 kita next ke pembahasan soal berikutnya.